Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan iman wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-28. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-28 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah berkehendak, an yukhaffifa, memberikan keringanan, ankum, kepada kamu. Oleh sebab apa? Wa khuliqal insanu dha'ifa, oleh sebab manusia itu diciptakan dalam atau bersifat lemah. Nah, di ayat yang ke-28 ini Pak, ini ayat masih berhubungan dengan beberapa ayat sebelumnya. Kenapa? Karena di dalam tafsir ini Syekh Sa'lawi mengatakan Subhanahu ta'ala qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci setelahnya itu berkata, yuridullahu liyubayyina lakum, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada kalian. Maksudnya apa? Liyubsir, agar memberi paham kepada kalian. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah menghendaki untuk menerima tobat kalian. Agar apa? Liyaghfir, agar kamu itu diampuni. Wal'an, dan pada ayat ini, ayat yang sekarang ini, yaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullah an yukhaffifa ankum, Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Apa? Liyusir, tujuannya agar memudahkan kalian. Dan kalau kata Syekh Sa'lawi, ketiga hal ini wahiyya salah satu umur hammah, ini tiga ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui dari apa aja yang sebenarnya Allah inginkan dari kita. Nah jadi Pak, seperti yang selalu saya bilang, bahwa untuk kita bisa ma'rifatullah, ya, untuk kita bisa ma'rifatullah, maka apa? Untuk kita bisa kenal Allah, ya lihat saja bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Makanya beberapa hari yang lalu itu ada orang ke rumah saya. Itu orang yang dia ini posisi ngontrak di Lubang, di ke rumah mampir. Curhat-curhat, dibilang dia ngerasa apa? Dia sama orang yang senang terhadap ilmu, orang yang pengen dekat sama Allah. Akhirnya dia punya tuh guru mursyid, ya. Akhirnya bergaul lama sama guru mursyid, yang katanya mau diajarin kenal sama Allah. Tapi lama bergaul ujung-ujungnya cuma dikerjain doang sama guru mursyidnya. Ini dipinta, itu dipinta, kenal sama Allah agak begitu. Nah ketika dia curhat itu saya bilang begini,
Kalau kita pengen kenal sama orang gimana sih Mas? Kalau Mas nih pengen kenal sama saya gimana caranya? Mas harus banyak-banyak ngobrol sama saya. Mas harus banyak-banyak dengar kalam saya. Semakin Mas sering ngobrol sama saya, semakin Mas sering dengar kalam saya, ya kan? Maka Mas akan semakin kenal sama saya. Nah begitu juga terhadap Allah Mas. Sering-sering dengar kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah, pahami betul apa maunya Allah dari kita, pahami betul apa keinginan Allah dan yang diharapkan Allah dari kita. Semakin kita paham, semakin kita sering mendengar kalam Allah, maka akan semakin kita dekat dan kenal sama Allah. Saya bilang begitu. Dan pada ayat ini atau dalam pembahasan tafsir ini kan 3 hal saya selalu mengatakan apa? Wahya salah satu umur hammah. Ini adalah hal yang paling perlu kita pahami tentang daripada sebenarnya kandungan Al-Quran. Yang pertama di ayat yang sebelumnya, yuridullah liyubayyina lakum. Allah itu pengen menjelaskan kepada kamu sekalian terkait segala permasalahan yang baik bagi kita, yang akan menguntungkan kita, atau terkait hal-hal yang akan mencelakai kita, itu semua dijelaskan Pak sama Allah. Apa permasalahan yang tidak dijelaskan sama Allah, itu pasti ada jawabannya di Al-Quran. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai masuk WC atau sampai masuk masjid, semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bahkan untuk sebuah pertanyaan yang pernah saya ceritakan, dosen Sarawi bercerita, bahkan ada orientalis yang mencoba ngetes ulama, ya kan, yang katanya Al-Quran ini segala permasalahan hidup ada jawabannya dalam Al-Quran. Itu orang orientalis ngetes sama ulama. Kalau memang benar Al-Quran ini bisa menjawab segala permasalahan, maka tolong jawab berapa dari 1 karung gandum berapa roti bisa dihasilkan. Tolong jawab dengan ayat Quran, ya kan? Maka ulama tadi pergi ke tukang roti, tanya sama tukang roti, bang kalau dari 1 karung gandum bisa jadi berapa roti? Dijawab sama tukang roti, sekian bang. Dikasih jawaban sama orang tadi sekian. Orang orientalis kan jawab, lah kan gue bilang jawab dengan ayat Quran. Maka dijawab sama ulama tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu kepada ahlinya, ahli dzikir, ketika kamu nggak tahu. Nah sekarang lu tanya permasalahan gue yang gue nggak tahu, sekarang gandum bisa jadi berapa roti? Ya gue tanya sama ahlinya, siapa? Tukang roti dong. Ya kan? Itu menjawab, dan gue menjawab itu berdasarkan petunjuk Al-Quran. Artinya nggak ada yang nggak dijelaskan oleh Allah. Karena memang apa? Allah sudah klaim bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yuridullahu liyubayyina lakum. Allah tidak menjelaskan kepada kalian permasalahan apa aja, solusi-solusi hidup apa aja, itu sudah dijelaskan. Ya kan? Ketika Allah dijelaskan, kan yang diharapkan oleh Allah Bapak, kita mau menjalankan dari apa-apa yang Allah dijelaskan. Ketika itu berbentuk perintah, kita laksanakan. Ketika itu berbentuk larangan, kita tinggalkan. Tapi pada kenyataannya ketika kita menjalankan itu semua, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita dosa. Maka apa Pak? Nggak usah khawatir. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah menghendaki menerima taubat atas kamu. Artinya, ya kalau ada kesalahan, kalau ada salah, pasti Allah ampuni. Nggak ada istilah dosa besar yang nggak bisa diampunin. Semua dosa diampunin sama Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Allah yuridu an yatuba alaikum, ini kan merupakan apa? Merupakan syariat kita untuk tobat. Nah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita tobat, ilahkan Allah kagak ngampuni, Allah nyuruh kita tobat, masa kagak diampuni.
diampuni. Dan begitu pun ketika kita sudah melakukan, karena kita suka berbuat salah, kan kita juga suka nggak mampu tuh, karena ngerasa kita nggak kuat, ya kan? Ketika menjalani perintah Allah, maka yang ayat yang akan kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yuridullahu an yukhaffifa ankum, yaitu apa? Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Tujuannya apa? Liyusir. Tujuannya supaya apa? Agar kita ini mudah berhidup. Dan inilah merupakan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita udah diajarin, terus ketika diajarin kalau salah dimaafin, dan ketika kita misalnya ngerasa nggak kuat diringanin sama Allah. Dan ini merupakan gambaran daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan juga dalam yang selanjutnya saya selalu mengatakan, nuridu bihi anna tahbib munasibul lid'aim lid'aim. Dan kalau kita perhatikan anna tahbib, bahwa namanya keringanan dalam syariat itu munasibul lid'aim, itu sesuai dengan kelemahan manusia gitu. Nah jadi syariat ya kan, kemudahan itu kan disesuaikan dengan kemampuan manusia. Dan yang namanya wadhabu, yang namanya kelemahan itu ja'a min nahiyatin annal insana asbaha mukhayyaran. Yang namanya kelemahan itu datang kapan, Pak? Karena manusia diberi pilihan, wa khasatan terutama di umur taklif, dalam urusan perkara-perkara kewajiban gitu. Jadi maksudnya kalian menjadikan kita suka merasa lemah, Pak, ketika kita dihadapkan pilihan-pilihan, misalnya mau sholat apa enggak, mau ngaji apa enggak, mau mencuri apa enggak, mau berbuat jahat apa enggak. Nah karena dikasih pilihan ini, Pak, yang kadang kita suka merasa lemah. Terlebih kalau kata Syarawi, apa yang membuat lemah itu karena apa, Pak? Kita diberi kebebasan melakukan ini dan itu. Dan yang namanya setiap waktu dibalik-balik amrin mugriyantun, dan setiap pilihan itu memiliki daya tarik, Pak. Nah daya tarik keinginan nafsu itu apa? Hadirah, itu hadir. Wa mughayyaratun ta'ati mustaqbalah, dan pilihan sesuatu yang ketaatan itu datang di masa depan. Contoh, kayak misalnya kita dikasih pilihan ngaji apa enggak. Kalau ngomong pilihan nafsu mah enggak ngaji, kenapa? Enak di rumah santai, itu ketahuan tuh di depan mata, santai ngopi. Kalau ngaji pahala itu enggak kelihatan. Makanya wajar kadang kita suka kalah. Kenapa? Karena balasan ketaatan itu biasanya apa? Mustaqbal, waktu yang akan datang. Seperti lagi misalnya nyolong motor itu kan pilihan. Nah pilihan kalau misalnya kita berhasil nyolong itu motor di depan mata, kita bawa kabur, untungnya di depan mata. Padahal balasannya itu mustaqbal kalau ketatannya. Ya kan, kalau lu ketangkap basah gimana? Itu kan gak kelihatan. Kalau tadi pukulin masa gimana? Kalau taruh di penjara gimana? Itu udah ketahuan, Pak. Yang kelihatan itu motor cakep, kan begitu. Maka wajar udah mati tanpa apa? Kenapa? Karena kalau dorongan ketaatan itu mustaqbal, itu apa? Baru akan terjadi yang kadang gak kelihatan. Maka wajar manusia suka lemah di situ. Begitu juga ketika ngelihat cewek, ya kan? Kita ngelihat cewek cantik, kalau ngomong dorongan hawa nafsu mau di depan mata, cakep, mau sama kita lagi hajar, kan begitu. Di kalau pilihan ketaatan, ya kan, ditinggalkan, apa pahalanya kelihatan, surga juga masih lama, ya kan? Maka cenderung wajar kalau orang lebih memilih dorongan hawa nafsu. Karena apa? Karena janjinya, balasannya hadir nyata. Sementara dorongan ketaatan itu nanti bakal ada kelihatan nanti, kan begitu. Padahal biasanya ternyata dia zina, akhirnya keluarganya tahu, anaknya malu, ininya malu, keluarganya malu. Tapi sekali lagi itu kan belum kelihatan.
Jadi wajar kalau orang banyak mendobrak kemaksiatan. Dan itu Pak merupakan gambaran bentuk kelemahan manusia itu terkait yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan juga ayat ini masih dikatakan khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia diciptakan dalam keadaan lemah itu merujuk dalam beberapa aspek Pak. Yang pertama kelemahan terkait lemah kita punya fisik, ya kan? Tetapi Pak sekali lagi kalau kita kembali kepada ayat ini khuliqal insanu dha'ifa, ya kan? Yang namanya manusia lemah terkait fisiknya, maka wajar kalau Allah yuridullahu an yukhaffifa. Kadang-kadang Allah memberikan keringanan. Ketika kita sholat nggak bisa berdiri, ya silakanlah sambil duduk. Ketika sholat nggak bisa sambil duduk, ya bolehlah sambil tiduran. Ketika sholat membutuhkan yang namanya bersuci, kan harus wudhu. Dan ketika misalnya kita sakit, kita nggak bisa wudhu, kita boleh tayamum. Nah lantas bagaimana ketika kita ternyata nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum? Seperti apa? Seperti misalnya kita ada di ruang ICU yang badan kita udah banyak selang, berseliweran di mana-mana. Kan mau wudhu susah, mau tayamum susah. Tapi ternyata kita punya otak masih sadar, kita punya otak masih ingat. Maka ketika itu sholat masih wajib. Nah bagaimana caranya? Kalau kata ulama fikih, kita itu dikategorikan pakai tohule, orang yang kehilangan dua alat suci, yang mau wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa. Kalau orang model gini, kalau kata orang ahli fikih boleh langsung sholat, nggak perlu wudhu, nggak perlu tayamum. Kenapa Pak? Ini saking Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada kita Pak, nggak mau ngeribetin. Kenapa? Itu tadi yang namanya keringanan itu berbanding lurus dengan kekuatan. Semakin lemah kita, semakin besar keringatan yang Allah kasih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan haji. Tanda kutip bagi yang mampu Pak. Kalau Bapak nggak mampu ya jangan haji, nggak perlu, nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Kenapa Pak? Karena Bapak bukan orang yang dikategorikan wajib. Begitu juga zakat. Yang namanya zakat juga Pak, kalau bisa buat makan besok kita nggak ada, yang nggak perlu zakat. Karena namanya zakat itu diambil dari kelebihan harta. Kalau misalnya buat makan besok nggak ada, ya udah nggak perlu zakat. Ada juga kita yang tidak dapat uang zakat. Nah, sekarang jadi pertanyaan, ada nggak syariat Islam ini memberatkan hambanya? Ada nggak Allah memberatkan kita? Nggak ada Pak, apapun itu namanya. Bahkan untuk sekedar menuntut kita mencari ilmu seminggu sekali kita di sini, udah gitu cuma tinggal duduk dengerin, udah nggak ada istilahnya berat-beratnya buat kita. Dan ini kan merupakan Pak kebijaksanaan Allah bahwa apa? Bahwa Allah memahami keterbatasan fisik kita, gitu. Karena kita kan nggak selalu sehat mulu, kadang kita juga ada sakitnya. Allah paham, Allah ngerti, kan begitu. Dan begitu juga Pak, namanya kadang-kadang suka kita selain lemah fisik, kita juga mengalami kelemahan mental maupun psikologis. Maka bagaimana Pak cara untuk biasanya Allah memberikan keringanan kepada kita? Yaitu dengan apa Pak? Dengan solusi yang dikatakan dari Allah, itu bersabar menghadapi ujian. Karena apa Pak? Konsistensi kita dalam beribadah itu kan harus diuji Pak dengan berbagai cobaan, ya kan? Maka kesabaran dalam hal ini dibutuhkan. Dan juga dalam hadis kan Rasulullah bilang apa? Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Apabila Allah mencintai satu kaum, Dia akan menguji mereka, kan begitu kalau Rasulullah. Maka cara supaya Allah meringankan kita punya beban, yaitu Allah ajarkan kepada kita yang namanya bersabar. Selain begitu juga Allah juga memberikan keringanan kepada kita, atau memberikan solusi keringanan, yaitu dengan memperbanyak zikir dan juga doa. Sebagaimana juga dulu Pak Fatimah, anak Rasulullah, itu kan pernah Pak mengalami fase ini, di mana dia mengalami fase lemah fisiknya, lemah dia punya mental.
Karena apa Pak? Karena dia udah saking capek, dia ngurus rumah juga, ya kan? Dia ngurus anak juga, dia harus giling tepung yang namanya zaman dulu Pak. Kalau giling itu kan nggak kayak sekarang, ya kan? Pakai mesin. Kalau dulu kan batu bulat diputar gitu. Kalau itu kan pakai tenaga. Nah Fatimah itu sampai seperti itu Pak. Dan saking capeknya dia, baik fisik maupun mentalnya, itu sampai dia datang kepada Rasulullah SAW meminta pembantu Pak. Karena kebetulan Rasulullah ketika itu di rumahnya banyak tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu. Tapi apa Pak sikap atau tanggapan Rasulullah SAW terhadap Fatimah? Rasulullah kagak ngasih, nggak ngabulin apa yang diinginkan Fatimah. Bukan berarti Rasulullah nggak sayang, bukan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang sebenarnya bisa meringankan Fatimah menanggung kelemahan fisik maupun psikisnya. Yaitu dengan apa Pak? Itu dengan beliau bersabda, ala antudluki ala ma huwa khairun laki min khatimin. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu? Khalat, berkata Fatimah, baiklah, mau ya Rasul. Maka Rasulullah bersabda, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Rasulullah apa? Ajarkan Fatimah zikir. Bukannya dikasih pembantu, dikasih zikiran. Nah sekarang apa sih hubungannya? Fatimah minta pembantu, Rasulullah ngasih zikiran. Nah Pak, yang perlu kita ketahui Pak, bahwa di sini ada rahasia besar yang Allah, yang Rasulullah pengen berikan kepada Fatimah. Bahwa apa? Bahwa Rasulullah SAW ingin membangun kekuatan spiritual Fatimah. Sekarang percuma kalau cuma dikasih pembantu, tetapi nggak ada kekuatan spiritualnya, capek Pak itu. Walaupun kita bergelimangan harta, apa-apa tinggal nunjuk, ya kan, apa-apa tinggal mencet, apa-apa tinggal tekan, tetap Pak, kalau kita nggak punya kekuatan spiritual, pasti kita bakal lemah. Maka di sini Rasulullah SAW mencoba memberikan bekal kepada anak perempuannya, yaitu bekal kekuatan spiritual, yaitu dengan zikir. Dan yang namanya zikirnya kita kan nggak sama Pak kayak Rasulullah. Kalau zikir kita subhanallah, 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 tanpa apa memahami maknanya. Alhamdulillah, 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 tanpa kita memahami maknanya. Padahal di dalam zikiran yang Rasulullah sampaikan kepada Fatimah itu ada filosofi besar atau hikmah besar yang sebenarnya kalau kita mau dalami. Yang pertama Pak, Rasulullah mengajarkan subhanallah. Maksudnya apa? Subhanallah itu artinya apa Pak? Maha suci Allah. Maksudnya maha suci Allah, maha bersih Allah bagaimana? Maksudnya Pak, Allah bersih dari segala keburukan. Sepahit apapun Allah mentakdirkan kita, sesusah apapun kita dibikin penyakit kita ini, subhanallah maha suci, gak mungkin Allah niat buruk sama kita, gak mungkin Allah mau mencelakakan kita. Itu maha subhanallah Pak. Jadi seburuk apapun takdir yang kita terima, sepahit apapun takdir yang kita terima, sekali lagi subhanallah, Allah suci daripada keburukan. Gak mungkin Allah niat buruk, gak mungkin Allah mencelakakan gua. Itu maha subhanallah. Maka di kelanjutannya setelah subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga udah dikasih paham, ya kan? Alhamdulillah walaupun kita susah kita masih bisa napas, kan begitu. Alhamdulillah segala nikmat yang Allah kasih. Yang pertama diajarin sabar, yang kedua dikuatin dengan syukur. Sedangkan kan kita syukur itu atas nikmat ya Pak. Sekarang apa sih Pak dimaksud nikmat? Nikmat itu adalah kelebihan dari modal, itu nikmat. Sekarang kita hidup di dunia, modal kita apa? Kalau kita mau modal,
Badan punya Tuhan. Kalau kita lahir dalam keadaan telanjang, yang sama-sama membantu, sama rumah ya. Kalau kita udah ketahuan, itu lebih kelebihan modal, artinya nikmat. Jangankan apa? Jangankan fisik, jangankan harta, fisik yang melekat di tubuh kita itu sudah nikmat semua. Jadi nggak ada sesuatu pun yang pada diri kita melekat di tubuh kita kecuali nikmat. Dan kecuali memang harus patut kita syukurin, alhamdulillah. Kalau berkaya itu tangguh masih bisa napas, masih bisa nyari. Dan begitu, alhamdulillah. Yang selanjutnya Allah Maha Besar. Nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Oke, kalau mungkin menurut kemampuan gua nggak bisa, ya kan, ketika menyelesaikan utang-utang. Tapi kalau dalam takaran Allah kan beda lagi, Pak. Makanya itulah kenapa, Pak, untuk menguatkan masalah ini kita bisa bercermin kepada kisah siapa? Kisah Nabi Musa. Nah jadi Pak, Nabi Musa, ya kan Pak, ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, itu kan apa Pak? Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, jadi para pengikut daripada Nabi Musa itu kan sudah menganggap apa? Bahwa kita ini kayaknya udah apa ya? Udah kepepet, ya kan? Dibilang apa? Inna lamudrakun, sungguh kita pasti akan kesusul. Kan begitu tuh pengikut Nabi Musa. Nah itu Pak, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti kesusul. Ini kan adalah perkataan yang lahir dari perhitungan manusia, Pak. Kenapa perkataan yang lahir dari hitungan manusia? Ya sekarang bagaimana kita nggak kesusul, di belakang udah laut, sementara Fir'aun udah di depan ngejar kita. Jadi kita pasti kesusul lah, ya kan? Maka perkataan innal mudrakun itu perkataan yang lahir dari perhitungan manusia. Tetapi apa kalau dalam perhitungan Nabi Muhammad, dalam ucapan Nabi Musa, kalla inna ma'ya rabbi. Kalau kata Musa, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, saya hadin dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Nah, perkataan Musa ini Pak, itu berdasarkan, bukan berdasarkan kekuatan manusia Pak. Perkataan Musa itu berdasarkan kepercayaan yang besar terhadap Allah, bahwa Allah Maha Besar, gak ada yang gak mungkin menurut Allah. Begitu Pak. Makanya kan orang-orang yang bunuh diri, ya kan, sekarang banyak nih kasus orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang dia benar-benar udah melupakan Allah Pak. Udah benar-benar menangkal urusan kesulitan, permasalahan dalam takaran manusia, dalam perhitungan manusia. Wajar kalau dia dengan diri mati. Kenapa? Dalam logika ini gak mungkin gue bisa bayar utang, gue pasti bakal sengsara, bakal kejar-kejar. Itu perhitungan manusia. Tapi dia lupa bahwa dia punya Tuhan. Tuhan yang apa? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Sehingga wajar kalau misalnya ada orang sampai dia nah, dan begitu juga kelemahan misalnya kan terkait apa kelemahan ya, bukan menghindari apa kelemahan menghindari godaan, konsisten dalam kebaikan. Kayak kita nih kan ngaji, ya kan, untuk konsisten, untuk istiqomah itu kan berat, lemah kadang-kadang kita dalam lempengan ini. Kadang-kadang berbuat baik juga susah dengan berbuat baik. Ya itu tadi, ini adalah merupakan kelemahan kita. Maka dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan aturan main yang dianggap bisa menguatkan kita punya kelemahan tadi Pak. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu apa Pak? Kita diajarkan untuk mengelilingi diri kita dengan lingkungan yang baik. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ma'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah sejaga dan melihat siapa yang dijadikan teman. Artinya apa? Artinya kita jangan keluar dari komunitas orang-orang baik, ya kan? Karena yang bisa menjaga istiqomahan kita adalah kita masih bergaul, masih sering ngobrol, masih sering duduk bareng sama orang-orang soleh. Dan itulah kunci atau rahasia menutupi kelemahan kita kalau kita dianggap orang yang gak istiqomah dalam kebaikan. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak, kadang-kadang masih berbuat dosa, kadang-kadang kagak. Maka solusi pertama yaitu bergaul sama orang baik. Yang kedua Pak, solusi yang selanjutnya yaitu ingat Pak, dampak daripada perbuatan. Karena perbuatan baik maupun buruk itu kan selalu berdampak, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famayyaman mithqala dzarratin khairan yarah", maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah", dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, pasti dia akan menerima balasannya. Jadi apapun itu namanya, hati-hati karena akan selalu ada balasan, akan selalu ada bayaran. Makanya kalau misalnya kita kadang merasa susah, ya kan, bisa jadi susahnya kita mungkin karena dosa-dosa. Karena yang namanya dosa itu adalah utang. Yang namanya utang harus dibayar. Dan kadang bayarannya kesulitan, kesusahan, kesumpokan hidup. Dan itu kan disebabkan oleh apa? Oleh dosa-dosa kita. Dan salah satu dampak yang paling fatal ketika kita berbuat kesalahan yaitu apa? Jauhnya kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Inna rahmatallahi qaribun. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat. Sangat dekat. Ada catatan Pak, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, cuma berbuat baik itu kalau orang yang berbuat jahat tidak dekat rahmat Allah. Kalau orang udah jauh dari rahmat Allah, apa juga udah salah, udah nggak benar. Begitu. Makanya itulah kenapa penting bagi kita untuk istiqomah. Dan juga sebagai analogi buat kita, kenapa kita perlu istiqomah. Ya, seperti tukang jaga pintu rel. Pintu rel. Kenapa tukang jaga pintu rel nih? Pintu rel liar pokoknya. Itu bisa istiqomah jagain pintu rel kereta. Kenapa? Karena dia ngerasa dia kalau misalnya nggak ada dia hancur, ya kan? Hancur, pasti terjadi kecelakaan. Kalau misalnya dia nggak istiqomah. Kalau misalnya dia setelah lagi bosan aja jaga pintu rel, itu bisa kecelakaan. Maka dengan kesadaran dia bahwa setiap kita memiliki andil kebaikan buat diri kita, buat keluarga kita. Kalau misalnya kita lengah aja sedikit, maka itu akan menjadikan bahaya Pak buat diri kita, buat keluarga kita. Maka kita perlu belajar dari penjaga pintu rel. Kenapa dia bisa istiqomah? Karena dia ngerasa dirinya punya andil besar buat keselamatan orang lain, begitu Pak. Mungkin satu ayat saja, tapi walaupun demikian mudah-mudahan bisa menambah pengenalan kita terhadap Allah, bisa menambah keimanan kita terhadap Allah, sehingga dari apa yang kita lakukan, dari yang tidak lakukan, kita berharap mudah-mudahan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.